tanpa berlama-lama lagi, mungkin langsung saja kita sapa pembicara kedua kita, yaitu Kak Tori. Halo Kak Tori. Halo, suaraku dengeran nggak ya? Oke. Iya, sudah masuk Kak. Masuk, oke. Oke, silahkan Kak Tori, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini aku izin share screen ya. Oh iya, ini disclaimer dulu, aku lagi di kontraan ya. Jadi kalau agak rame terus nanti ada suara-suara yang tidak diinginkan masuk, jadi minta maaf dulu ya. Soalnya ini nggak dipakai sendiri, jadi ada beberapa orang lagi rame-rame di sini dan orang-orangnya juga mulutnya nggak bener semua, itu sayangnya ya. Oke. Langsung aku mulai aja. Jadi kita di sini akan belajar mengenai video editing 101 atau basic. Langsung aja ya. Ini waktu yang disediakan cuma 45 menit ya, 45 menit atau 1 jam? 1 jam kayaknya. Tapi aku nggak mau berlama-lama di teori karena menurutku belajar seni kayak gini nih, belajar teori itu penting, tapi prakteknya jauh lebih penting gitu loh. Sebelumnya ini kenalin dulu, aku Sultan Tariq Firmansyah. Aku seorang fotografer, berangkatnya dari fotografer, videografer, lalu graphic designer. Untuk yang pengen tahu lebih dekat sama aku, mungkin di Instagram Torkik itu ada, atau di LinkedIn-nya Sultan Tariq Firmansyah itu juga aku nyantumin beberapa portofolio aku di situ. Gitu. Oh, sebelumnya ini panitia chat bisa ini nggak ya? Bisa buka nggak ya? Bisa ngechat nggak ya? Oh, udah Mas, udah bisa Mas. Udah bisa ya. Mungkin teman-teman kalau mau download dulu apa yang mau tak ajarin hari ini bisa buka link yang tak kirim itu ya. Tuh. Sudah ada di kolom chat. Itu bisa di-download dulu aja. Sekalian aku maparin materi dulu. Oh iya, ini cerita pengalaman dulu ya mungkin ya. Kalau aku dari jurusan perikanan angkatan 2017. Kalau ada yang tanya apa hubungannya antara perikanan sama fotografi, videografi, sama desain grafis, jawabannya adalah tidak ada. Karena ya sama sekali emang nggak ada hubungannya gitu loh. Karena aku belajar sendiri dari fotografi, videografi, grafik desain ini semuanya otodidak. Nggak belajar dari sekolah formal, mungkin informal juga aku belajar nonton video di YouTube atau ikut-ikut kelas kayak gini dulu. Tuh, aku mulai belajar fotografi itu mulai SMP ya. SMP itu zamannya kamera digital masih kotak itu. Nah, sebelumnya dulu belajar foto pakai kamera analog dulu waktu masih kecil juga. Dan ternyata sekarang kamera analog juga ternyata masih dipakai gitu. Tuh, jadi ya emang belajarnya kayak gini nih autodidak gitu loh. Jadi aku nggak merasa superior atau gimana. Yang jelas mungkin anggota yang sedang nonton sekarang ini, yang lagi nyaksiin aku ngomong sekarang di sini itu ada pasti yang lebih jago daripada aku gitu. Apalagi kemarin track recordku sebagai koordinator DDD aja kan. Koordinator itu sebenarnya kerjanya nggak gimana-gimana ya, nggak pusingnya pusing, tapi ya nggak full ngerjain semuanya juga. Soalnya kan aku punya staff banyak dan staffku itulah yang menurutku yang orang-orang hebat yang ngerjain apa yang ada di semua media sosial PPSMB UGM itu. Gitu. Oke, lanjut. Mari kita mengenal video. Video merupakan media komunikasi berupa gambar yang bergerak. Dalam arti lain, video dapat dikatakan berupa kumpulan dari gambar-gambar yang saling terhubung dan bergerak cepat. Tuh. Kata kunci di video di sini adalah media komunikasi. Jadi video itu merupakan suatu gambaran gimana cara pembuatnya menyampaikan suatu pesan ke penerimanya. Gitu. Nah, kata kuncinya itu komunikasi. Jadi apabila video yang kalian bikin itu nggak nyampe pesannya, berarti itu bukan sebuah media komunikasi dong. Berarti ada yang salah di video kalian kayak gitu. Mungkin beberapa beberapa referensi video yang tidak komunikatif itu kalian bisa lihat kalau main di Twitter, ada di @tiktok jelek, itu menurutku video-video yang sebenarnya tidak komunikatif gitu. Mereka tidak bisa menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan gitu. Jadi jatuhnya lucu gitu. Itu tuh cukup menghibur lah untuk saat-saat pandemi kayak gini yang pasti di rumah semua kan.
Tuh. Lanjut aja. Kita cari tahu apa itu FPS sebelumnya. FPS atau frame per second tadi kan dijelasin di sini berupa kumpulan dari gambar-gambar. Nah, gambar-gambar itu kita sebut frame. Nah, kumpulan dari gambar-gambar itu setiap detiknya itu ada banyak sekali frame. Ada yang 24 fps, ada yang 60 fps kayak gitu. 24 fps itu gimana? Berarti dalam satu detik itu ada 24 gambar. Kalau 60 fps ya dalam satu detik ada 60 gambar. Efeknya apa? Makin banyak gambarnya, video itu akan semakin detail dan semakin lambat, bisa gerak lambat. Biasanya teman-teman pernah dengar slow motion video ya. Slow motion video itu bisa sampai 120 fps. Atau kalau yang nonton biasanya peluru nih, peluru ada buah, terus pelurunya kena buah, terus pelan banget itu bisa sampai 20.000 fps. Jadi itu memuat 20.000 gambar di dalam satu detik. Kayak gitu. Semakin besar fps-nya, dampaknya apa? File penyimpanannya semakin berat. Contohnya 24 fps ini biasanya untuk video 1 menit itu memakan 1 MB sampai 3 MB. Kalau 60 fps itu biasanya 6 MB sampai 11 MB untuk 1 menitnya. Kayak gitu. Tapi 24 fps itu biasanya video yang biasa kalian lihat di bioskop. Pernah nonton bioskop kan? Atau ada yang baru lahir saat pandemi jadi bioskop tutup? Nggak mungkin lah. Nah, di bioskop itu pasti videonya 24 fps. Kenapa? Karena mata kita itu selalu melihat 24 fps. Kita kalau lihat 60 fps, kita tuh bisa lihat semut, bukan semut, citah deh, citah bisa jalan lambat kayak gitu. Jadi mata kita tuh di-built-in untuk 24 fps sama yang kuasa. Gitu. Nah, berikutnya kita belajar masalah aspek rasio dari video. Nah, aspek rasio ini ada banyak teman-teman, ada 4:3, ada 16:9, 5:3, 1,85:1, atau HP-HP sekarang yang poni-poni itu yang ada notch-nya, kayak iPhone X, iPhone 11, itu berapa ya itu? 18 banding berapa gitu. Nah, aspek rasio ini dampaknya ke apa? Dampaknya ke seberapa besar rasio video kalian. Contohnya video 4:3. Kalian menyadari nggak sih film-film zaman dulu atau tayangan di TV zaman dulu beda sama tayangan di TV zaman sekarang? Karena di TV zaman sekarang sudah pada pakai rasio 16:9 atau 5:3 kayak gitu. Kalau dulu film-film terus video-video di TV itu 4:3. Aku berangkatnya belajar video itu karena aku suka nonton film, suka nonton kartun. Mungkin teman-teman ada yang nonton ini nggak? Avatar Legend of Aang itu. Avatar Legend of Aang itu kan animasi lama banget ya. Itu mulai zaman kapan ya? Mulai zaman aku SD kayaknya sudah ada ya Avatar itu. Dan sekarang tayang lagi di Netflix. Netflix ngasih Avatar di dalamnya itu. Itu kalau kalian lihat dari episode 1, itu pasti laptop kalian sampingnya ada item-itemnya. Soalnya Avatar itu masih pakai rasio 4:3, itu standar rasio TV zaman dulu. Gitu. Atau ada juga yang 1,85:1. Ini biasanya dipakai apa? Ini biasanya dipakai bioskop juga. Film-film di bioskop itu yang full, yang apa ya? Kalau di CGV itu ada namanya SpareX yang layarnya gede itu. Yang kalian langsung merasa kecil. Kalau nonton ADC itu, jerawatnya Dian Sastro itu kelihatan sedetail itu. Itu 1,85:1. Tuh. Nah, kenapa video harus diolah? Video editing itu sebenarnya adalah seni untuk menyatukan beberapa video menjadi satu video utuh dan diberi beberapa efek di dalamnya. Kayak gitu. Kalau video nggak diolah ya sudah, kita cuma pakai satu potongan kayak gitu. Kita contohin ini ya, after movie-nya PPSMB. After movie-nya PPSMB itu kita tahun kemarin 2019 itu kita beli hard disk yang hub atau yang hard disk kan biasanya eksternal hard disk, kalian tinggal colok-colok di USB itu ya. Tuh. Kalau tahun kemarin itu kita beli hard disk yang harus dicolok ke listrik dulu baru dicolok ke laptop. Jadi
powernya dia nggak ada buat kalau langsung colok ke laptop. Itu sebesar 4 tera ya. 4 tera itu untuk 1 tahun habis. Jadi file-file video PPSMB itu banyak banget, sampai 4 tera itu habis. Tuh, untuk satu event 7 hari itu aja gitu. Nah, kalau 4 tera itu mau di-upload semuanya kan pusing ya. Siapa yang mau nonton? Ya ada kan. Makanya videonya harus diolah dulu, diolah, dipotong, terus disatuin sama video lainnya, dibuat satu compile cerita yang punya alur. Setelah itu dikasih efek, sudah deh render, upload kayak gitu. Nah, kita mungkin langsung masuk ke Adobe Premiere-nya aja ya. Ini tak stop share dulu ya, teman-teman. Bentar loading. Ini udah pada download atau udah pada lihat-lihat dong ini yang di bahan ajar video. Oke. Tadi aku dengerin dikit ya yang punya Hans bilang tadi kalau kenapa kita harus menggunakan Adobe Illustrator, Hans tanya kayak gitu. Terus mungkin kalau tanya ke aku juga, kenapa kita harus menggunakan Adobe Premiere kayak gitu. Kenapa semuanya Adobe gitu. Sebenarnya banyak ya aplikasi lain yang bisa digunakan untuk edit video kayak gitu. Beberapa manusia di zaman sekarang ya, itu pada minder biasanya. Aku bisa nih ngedit video tapi cuma pakai TikTok. Ya udah nggak apa-apa, kenapa gitu loh kalau edit video pakai TikTok, emang salah ngedit video pakai TikTok? Aku cuma bisa ngedit video tapi cuma pakai film orang. Ya kenapa? Aku bisa desain tapi cuma bisa pakai Canva. Nggak apa-apa gitu loh, cuma bisa pakai template. Ini sama halnya kayak ironi yang digunakan oleh para fotografer yang mengaku fotografer saat ini gitu. Ada fotografer itu yang memang benar-benar dia pakai fitur autonya di setiap kali ngefoto. Terus diejek, ih kamu fotografer kok pakai auto? Ya aku punya duit, kameraku mahal, fitur autoku pasti lebih bagus daripada fitur manualmu. Kayak gitu. Jadi nggak perlu malu gitu loh untuk melakukan hal-hal yang berbau-bau seni-seni kayak gini nih. Kalau menurutku ya, belajarnya itu dimulai dari tahap ATM. Amati, tiru, modifikasi. Gitu. Terus kalau semalam aku diskusi sama temanku, ada juga ATMN. Amati, tiru, modifikasi, nekat. Wis terabas saya wis. Belajar aja gitu loh, nggak usah takut apa. Mousemu ini ya, ini kelihatan nggak ya? Mousemu ini nggak nyetrum, nggak ada aliran listriknya. Kalau kamu buka Premiere terus tanganmu jadi patah gitu nggak mungkin kan? Makanya dibuka aja, dimainin aja. Kalau walaupun kamu buka bingung, harus ngapain ya? Ada YouTube yang bisa dibuat belajar. Itu ya. Lanjutnya ke ini aku sudah bikin nih semalam. Ini tampilan awal Premiere kayak gini. Bisa dilihat ya. Oke. Ini bisa new project. New project kita ibaratkan kamu buka Premiere itu sama aja kamu punya buku. New project ini buku barumu gitu. Buku kan dalamnya ada macam-macam tuh, ada lembaran, ada cover gitu. Jadi project ini adalah sebuah buku. Gitu. Contohnya kita kasih nama BEM FKKMK paling yoi. Wih, gokil. Oke. Terus mungkin rendernya ini di tempat kalian beda-beda ya. Ada yang GPU acceleration pakai CUDA, ada yang playback engine GPU acceleration juga tapi pakai OpenCL. Ini tergantung dari spesifikasi laptop kalian kayak gitu. Biasanya yang kuda-kuda ini namanya kuda larinya cepet ya. Itu berarti dia punya graphic card. Graphic card itu berarti yang mungkin kalau kalian pernah denger ini soalnya rata-rata cewek ya. Cewek itu agak sulit ya kalau diajarin teknologi.
Iya, ketawa-ketawa. Ya. CUDA ini berarti dia pakai kayak NVIDIA kalau kalian pernah dengar NVIDIA RTX, GTX kayak gitu, itu berarti dia pakai CUDA. Tuh. Display formatnya jelas timecode. Audionya pakai audio sample, terus capture formatnya ini tergantung dari kalian mau video yang hasilnya kayak gimana. DV ini berarti definitive video, atau HDV ini berarti ada height-nya di dalamnya, di depannya. Tuh. Cuma karena laptopku mumpuni ya udahlah kita pakai yang paling yoi aja. Gitu. Oke. Ya, no respon doi. Yoi. Nah, ini adalah tampilan awal dari Adobe Premiere Pro. Sebenarnya ini nggak semuanya tampilannya tuh kayak gini. Adobe Premiere itu punya fitur namanya panel-panel kayak gini. Dan lagi, tadi yang sudah tak jelasin, Adobe itu punya fitur yang sangat-sangat dibutuhin oleh sebuah organisasi. Contohnya, Adobe Illustrator, file project bukunya ini, itu bisa dibuka di Adobe After Effects. File di After Effects itu bisa dibuka di Adobe Premiere Pro. Jadi semuanya Adobe itu terintegrasi kayak gitu. Makanya salah satu spesifikasi staff di DPPSMB itu minimal dia bisa Adobe Illustrator kalau desain. Kayak gitu. Soalnya ya gimana ya? Kalau dari awal harus ngajarin dulu kan agak lama. Jadi kita carinya yang bisa Adobe Illustrator kayak gitu. Soalnya emang semuanya itu benar-benar bisa terintegrasi. Di sini tuh ada namanya Adobe Dynamic Link. Ini dari After Effects gitu. Nah, tampilan awalnya tuh kayak gini dan ini bisa kalian rubah-rubah teman-teman. Seumpama ini efek di sini, lumetri color di sini. Gitu. Ini semuanya pada pakai ini kan, pada pernah belajar TIK kan saat SD. Apa ya TIK tuh? Teknologi Informasi Komputer. Ya TIK itu. Kalau punya kalian ada yang nggak ada, seumpama nih timeline tiba-tiba panelnya ketutup nih. Waduh, timelinenya hilang. Kemana? Kita buka di Windows, cari namanya timeline. Nih, ya ada lagi kan? Itu. Jadi panel-panel ini itu pasti ada cross-crossnya di dalamnya. Tuh. Beda sama Illustrator yang toolnya di sini, di bagian kiri. Kalau Premiere itu toolnya di sini nih. Tuh. Terus kita sekarang belajar gimana caranya masukin video ke dalam Premiere. Ini basic banget ya. Caranya, di semua aplikasi apapun, aplikasi editing apapun, bahkan apa ya, Word, kalau Word save ding. Ya, pokok aplikasi-aplikasi editing kayak gini lah. Masukin video, itu istilahnya pasti impor. Impor itu berarti apa? Yang dari luar masuk ke dalam. Tuh, impor beras itu berarti beras dari luar negeri masuk ke Indonesia. Ini impor. Kok langsungan aku. Ntar, bukanya itu di file, terus di import. Oke, kayak gini. Nah, ini aku tadi sudah download nih bahan ajar. Tuh, ada banyak kan videonya. Ini bisa kita select. Jadi diklik dari sini sampai sini. Terus di open. Oke, loading. Nah, masuk deh videonya di sini. Tuh. Nah, dari buku, kan tadi aku menjelaskan Adobe Premiere itu seperti buku. Dari buku, kalian itu harus punya lembaran biar bisa nulis. Biar bisa nulis tulisannya kalian tuh apa. Nah, dari buku itu tadi kita harus punya dalamnya lembaran-lembaran dulu toh. Jadi kita bikin lembaran di Premiere istilahnya itu sequence. File new, nih sequence. Nah, ini ada banyak nih. Biasanya sih ya biar nggak pusing juga ya. Kita langsung masuk ke ini ada sequence preset. Preset ini berarti ngikutin apa yang ada gitu loh. Kalau aku biasanya pakai setting. Biar bisa di setting sendiri-sendiri.
Di atas ini ada custom. Yes, custom. Custom ini pakai yang 16:9. Tuh. Display formatnya 30 fps. Terus ininya biasanya kita pakai 1080. Konten keburu di enter. Nah, kalau keburu di enter gini gimana? Nggak apa-apa, santai. Ada di sini, terus sequence setting atau Ctrl K. Nih, di sini sequence setting. Kita buat 1080. Oh, ini maksimalnya 1080 ya kalau ini ya. CC HDV. Yes. Eh, 1920. Aduh. Sequence setting. Oh, ini maksimalnya 1080 ya. Ya udah sih, berarti ini anamorphic ya. Yes, di sini ternyata. Oke, ini videonya berarti sudah bisa ngikutin kertas yang kalian pengen kayak gitu. Nah, ada juga caranya, cara bikin kertasnya ketika kalian mau ngikutin sama video yang hasil dari settingan kameranya. Tuh. Contohnya ini sequence-nya tak hapus dulu ya. Ini sudah nggak ada sequence-nya lagi. Nah, dari video yang kalian import ini tadi, kalian bisa langsung drag ke sini. Nah, dia sebenarnya udah jadi juga. Gitu. Tapi ini videonya ngikutin dari settingan kameranya yang kalian pakai. Gitu. Kayak gini nih lebih enak karena seumpama kameranya kalian cuma pakai satu ini, cuma video kalian cuma pakai satu kamera saat ngerekam. Jadi semuanya seragam. Ketika ini dimasukkan sini, dia langsung otomatis sama. Kalau seumpama kalian bikin sequence sendiri, dulu kelihatan. Oke. Nah, ini bikin sequence sendiri yang ternyata ukurannya beda. Ketika video kalian drag ke sini, dia akan keluar kayak gini. This clip does not match the sequence setting. Change sequence to match the clip setting. Kita keep existing setting. Nah, dia biasanya ukurannya beda gitu sama yang sebelumnya. Nih. Tapi untungnya ini udah pas. Tuh, biasanya nanti akan keluar item-itemnya di sininya nih, karena ukurannya beda sama video awalnya. Kalau video yang bukaannya, video awalnya itu sudah kayak gini, ya udah sama-sama aja. Mau video manapun dimasukkan sama aja. Gitu. Oke, sampai sini untuk cara masukin videonya. Nah, video itu nggak semua video itu bagus, nggak semua video itu layak untuk ditontonkan ke orang-orang. Nggak semua video itu komunikatif. Contohnya di video yang down ini gambarnya gerak kan ya? Ini mana deh? Ini gambarnya gerak kan? Ada yang jawab dong. Masih gerak, Mas. Gerak ya? Oke. Nah, seumpama nih video ini ya, kita taruh di source dulu. Nih, kalau kita play videonya, dia sedikit nggak stabil, shaky. Nah, ini terus belakangnya kayak getar-getar gini kan. Nah, video ini harus dibuang berarti. Gambar yang getar-getar ini. Masa yang getar-getar mau dimasukin? Kan jelek. Tuh. Cara buangnya gimana? Nah, di tool ini ada banyak nih. Ada track select, ada ripple edit, razor tool, pen tool juga ada di sini, hand tool, type tool gitu. Nah,
kita pakai namanya Razor Tool. Di Razor Tool ini kita lihat lambangnya apa nih? Silet ya. Silet. Yes, silet. Terus kita crop di sini tuh. Terus kita ganti jadi selection tool lagi. Ini jadi ada 2 video nih, walaupun satu. Sebenarnya tadi dia jadi satu. Jadi ada 2 kan di sini. Yang goyang-goyang ini tadi, yang bagian goyang-goyang ini tadi kita buang, langsung pencet delete. Yoi. Terus dimampetin lagi. Sudah deh hilang yang goyang-goyang. Gitu. Nah, oke. Di antara perbedaan 2 video ini tadi, itu ada yang namanya transisi. Jadi transisi itu antara satu video ke video lain. Tuh, masa transisi, berarti masa pergantian. Ini aku nggak mau nih, saat awal-awal, ini masa kelihatan daun gini, maunya langsung kelihatan buah kopinya dong. Buah kopinya kelihatannya di mana? Di sini. Berarti kita pakai Razor Tool lagi. Atau cara cepatnya lagi, ini tinggal digeser ke sini. Yops, ini langsung kelihatan kopinya kan, dideketin lagi. Nah, jadi kalau di play, ini saat videonya cahaya-cahaya gini, ya terus dia ganti. Gitu. Tapi kan di sini kelihatannya videonya transisinya kasar banget nih. Habis cahaya gini masa langsung copy. Ini cahayanya aja dipasin saat silau. Silau kak. Silau. Set terus di sini. Ini kan jomplang. Jomplang ini apa ya bahasa Indonesia? Beda banget itu, kontras. Nah, kontras banget antara satu video ini ke video yang sini. Nah, ini bisa kita kasih preset. Transisi, efek transisi. Efek transisi di mana? Ini di efek. Kalau kalian nggak ada, kita select Windows, terus di efek. Nih. Atau biasanya efek itu ada, tapi di tempat lain. Bisa aja di sini. Soalnya ini namanya panel ya, itu bisa dipindah-pindah. Nih, bisa dipindah ke sini. Bisa tetap di sini. Tuh, tergantung dari gimana kebiasaannya editornya tuh make. Kalau aku biasanya di sini ya. Tuh. Ini di sini ada video transition. Terus ada dissolve. Ada namanya cross dissolve. Cross dissolve ini namanya cross itu berarti seret. Ketika yang depan itu tiba-tiba menghilang, yang belakang tiba-tiba muncul kayak gini. Jadi ini yang depan, ini yang belakang. Yang depan itu menghilang, yang belakang muncul gitu. Jadi kalau cara pakainya, ini tinggal dipencet, diselect, ditaruh di tengah sini. Tuh. Jadinya kayak gimana? Jadinya kayak gini. Seret gitu. Nah, jadi lebih halus kan dibanding sama tadi nih yang apa sih ya? Kalau kita pakai efek cross dissolve ini, dia jadi lebih halus. Nah, gitu, teman-teman. Cross dissolve ini juga bisa dipakai di ending. Biasanya ending video ya, ini tinggal taruh gini juga ya. Nah, buat ending biasanya yang tiba-tiba menghitam gitu. Kalau nggak pakai cross dissolve, jadinya kayak gini. Cepret. Nah, apa ini? Cepret. Jadi kita kasih cross dissolve. Nah, gitu. Nah, transisi itu ada banyak macamnya. Banyak banget. Mungkin belajar transisi lanjutan nanti aja ya, ending akhir-akhir aja ya, deket-deket akhir aja ya. Kalian bisa download, sudah tak kasih beberapa plugin preset buat transisi di Bahan Ajar. Di Google Drive itu ada, itu di-download semuanya aja deh, sampai color grading itu di-download juga nggak apa-apa. Ada kan tak taruh ya kalau nggak salah color grading. Ya mas, ada mas di situ ada color grading juga. Oh ya, saya ada yang salah nih, saya tak upload lagi dulu aja. Ini tak jelasin semua ya. Bentar. Oke.
lanjut dulu. Sekarang kalian sudah punya video nih, biji kopi. Video biji kopi. Tak tambahin lagi deh. Aduh, ini mengganggu. Di project. Ini gambarnya ini. Ini ada biji kopi yang kayak ini nih. Kita masukkan dulu. Oke, dia jalan mulai sini. Jalan mulai sini. Terus kita kasih cross dissolve lagi. Oke, nice. Terus endingnya kita kasih cross dissolve. Nah, ini sudah jadi video utuh kan. Nah, gimana caranya nambahin teks? Aku nggak tahu ya kalau kalian pakai Adobe Premiere berapa, cuma aku pakainya yang 2020, yang versi 2020. Ini ada type tool di sini. Kita tulis, buat tulisan di sini. Ini oke. Ini apa? Ini tulis biji kopi. Parah banget, aku nggak bisa ngetik. Terus dia ngedit fontnya di mana. Nah, semua hal yang berkaitan sama video itu masuknya di efek control. Nih, jadi di sini ini yang masuk ada di efek control, atau di Windows nanti ada efek control. Kayak gitu. Efek control ini bisa dimanapun karena dia panel. Bisa di sini, bisa di sini, sini. Yang nggak bisa tuh di laptopnya temannya lain itu nggak bisa. Tuh. Jadi di efek control ini kita pilih yang biji kopi. Tuh. Ini biji kopi. Kita carinya di mana? Ini ada grafik, ada teks, terus dia dibuka seret. Nah, nih keluar deh source teksnya apa. Dia bisa pakai font-font yang macam-macam nih. Kalau font yang biasa tak pakai itu namanya Nunito. Nih, Nunito. Nggak berubah karena dia belum di-select. Ini dipilih dulu semuanya. Kita ganti Nunito. Kita ganti bold. Nah, coba yang bold biasa. Untuk ngatur ukurannya gimana? Nih, jadi di sini pakai yang selection tool ini tadi. Kita bisa atur ukurannya. Nih, dia segini nih. Ini biji, ini bukan biji kopi ya, ini buah kopi. Ya ampun, bego. Aduh, maaf. Ya, terus dia bisa diubah juga nih alignment-nya di sini, atau mau dibuat bold lagi, lebih bold lagi. Juga warnanya pun juga bisa diatur di sini. Nih, bisa diganti warna hitam. Tapi nggak kelihatan kalau warna hitam. Bisa diganti warna putih. Tuh. Nah, di semua aplikasi Adobe namanya outline, mungkin kalian, suara motor. Namanya outline atau garis luar itu namanya stroke. Nih. Stroke ini berarti garis luarnya itu. Contohnya nih tak kasih stroke warna hitam ya. Parah, dikasih stroke. Nah, tuh jadi dia keluar garis luar outline-nya. Tuh, outline tulisannya jadi keluar tuh, ada tulisan biji kopi. Namanya stroke. Ini untuk angka-angka ini untuk ngatur ketebalannya. Semakin tinggi berarti semakin tebal. Gitu. Ini 0. Atau shadow atau background juga bisa. Biasanya nih yang kayak di mana ya? Nah, itu dikasih background kayak gitu tuh, dikasih warna hitam. Nah, tuh, dia jadinya ada hitam-hitamnya gitu belakangnya. Jadi dia bisa lebih kelihatan. Kayak gitu. Atau mau tutup-tutup juga. Mau digedein, dia bisa di sini nih. Tuh.
Oke, caranya ngasih tulisan kayak gitu. Nah, terus coba kita lihat ya hasil videonya gimana setelah dikasih biji kopi. Seret. Nah, dia kan anu banget nih, keras banget, tiba-tiba muncul tulisan ini biji kopi gitu. Kayak nggak ada apa-apa, tiba-tiba keluar aja gitu ini biji kopi. Nah, efek-efek yang ada di sini itu juga bisa digunakan di tulisan ini tadi. Kita tinggal taruh cross dissolve aja di depannya dia. Nih. Seret. Nah, baru dia keluar ini biji kopi. Ya. Terus kalau mau nambahin tulisan di sini juga, ini bisa juga di copy. Terus ditaruh di sini. Kok di sini? Berarti ini harus dimatikan dulu, dipindah di V2. Oke. Ini biji kopi. Yang sini diganti. Yang sini diganti. Ini nutupin banget. Ini juga buah kopi, ini juga biji kopi, atau ini juga buah kopi. Gitu. Sudah deh, selesai cuma bikin tulisan kayak gini. Simple kan? Simple. Yang membuat sulit adalah pikiran kita sendiri. Aduh, disuruh bikin video, capek. Nah, itu bikin sulit. Kalau dikerjain, santai, happy, semua senang. Tidak susah sama sekali. Nah, sekarang kalian save nih. Terus umpama nih, tugas bikin video. Mana video kamu? Dosennya tanya nih. Ini Pak, ada di Premiere. Masa mau ditontonin kayak gini dosennya? Dosennya disuruh bikin video Premiere dulu. Kalau dia di save, file, save. Dia ini akan ke save sebagai berbentuk PR project. PR project ini cuma bisa dibuka sama Adobe Premiere. Kan biasanya video-video tuh formatnya MP4. Ya kan? Nah, itu ada istilahnya render. Render itu gimana? Oh iya, ini by the way nggak ada lagunya ya. Kalau mau ada lagunya juga bisa diimport biasa sih. Coba tak inputin lagu ya. Laguku ada apa tapi? Ini aja deh. Nah, ini keluar kalau lagu tuh lambangnya kayak gini ya. Coba dia ditaruh di yang, jadi ini kan ada V, ada A. A-nya ini audio. Jadi A ini buat nambahin lagu di sini nih. Oh, ini depannya biar nggak kasar banget, kasih cross dissolve juga. Ini suaranya bisa masuk nggak ya? Nah, lebih enak kan kalau ada audionya. Gitu. Ini dipotong juga, yang sini dibuang. Terus biar audionya nggak, ini kedengeran nggak ya suaranya? Mas, masuk. Masuk ya? Kedengeran. Nah ini, nah endingnya kan blek gitu, biar nggak jatuh-jatuh. Biasanya aku nih tak terusin dikit, terus kita pakai cross dissolve, tapi yang versi suara. Kan ini tadi buat video, ini juga ada yang audio. Nih audio transisi. Audio transisi kita buka ya. Crossfade, nih ada namanya exponential fade. Exponential fade-nya kita tarik di sini. Kita buat lebih panjang nih. Seret. Kalau di play, nya kayak gini. Nah, jadi suaranya nggak langsung mati, nggak langsung mati gitu. Sudah deh selesai. Jadikan videonya.
Walaupun cuma berapa ini, 10 detik ya. Nah, kayak yang tak bilangin tadi, gimana caranya biar video save-nya ini bisa jadi MP4. Gitu. Kan tadi awal-awal aku bilang ini, masukin video itu impor namanya. Terus kalau mau ngeluarin namanya, ekspor. Tuh. Ekspor beras. Caranya kita select dulu nih ada berapa video kita mau dari mana sampai mana. So, mama awalnya kan jelas kan. Jadi tarik dulu sampai ininya 0,00000. Terus kita pilih mark in nih. Mark in. Terus kita select lagi sampai dia ke belakang. Di sini. Terus kita pilih mark out. Sudah deh. Terus kita buka file di export media. Ini soalnya laptop kayaknya nggak mati hampir seminggu ini. Makanya agak lemot. Memang harusnya dia tidur dulu ya. Kasihan ya. Laptopku. Terus kita cari folder di mana mau kita save. Kita cari namanya ini output name. 1. Nah, formatnya itu biasanya teman-teman kita pakai yang H264. Tapi katanya temanku harusnya sudah keluar lagi H265. Itu lebih ringan videonya. Kenapa kita nggak pakai format-format yang lain? Soalnya format H264 ini dia nanti keluarnya MP4. MP4 itu dia punya kualitas gambar sama audio yang cukup baik dan filenya tuh nggak besar-besar banget. Tuh. Kalau kalian mau pakai yang QuickTime atau AVI apalagi, itu biasanya video cuma 10 detik aja bisa sampai 1,8 giga. Tuh. Makanya kita pakainya H264, keluarnya nanti .mp4 gitu. Kita klik yang warna biru-biru ini, sama kita mau taruh di di sini. Kita kasih nama copy FKKMK khusus dokter. Udah. Save. Terus sudah selesai nih copy yang khusus dokter ini. Terus kita ekspor. Nah, ada 2 nih. Kalian biasanya ntar ngekliknya yang QU. Apa bedanya QU sama export? QU ini kan berarti antrian. QU itu nanti pakai aplikasi lain namanya Adobe Media Encoder. Adobe Media Encoder itu fungsinya buat apa? Buat jadiin project dari After Effects, dari Premiere jadi video MP4. Bisa juga dari After Effects jadi video MP4. Kayak gitu. Kalau mau langsung dari Adobe Premiere-nya kita pakai langsung yang export. Tuh. Yap, loading. Nah, proses ekspor ini adalah hidup matinya dari editor. Bisa jadi ketika lagi ngekspor, tiba-tiba not responding nih, boom, belum di save, wah ngerjain lagi dari awal. Tuh, itu hal yang sangat biasa terjadi. Solusinya gimana? Ulangi, nggak apa-apa, nggak usah gelo, nggak usah. Sial, itu adalah pekerjaanku yang sangat berharga, tuh ya, berharga tapi nggak selesai juga buat apa kan mengeluh. Ulangi lagi dari awal, kayak gitu. Oke, basicnya sebenarnya sudah sampai sini. Videonya juga sudah bisa dinikmatin. Nih, copy FKKMK khusus dokter. Bisa dibuka langsung. Oh, nggak, share screen-nya nggak masuk ya. Ya, pasti kalian diem bingung ini nganu apa. Bentar. Kita share screen yang ini. Sudah kelihatan belum ya?
Sudah, Kak. Sudah. Nah, ini ada Ya. yang dia keluarnya sebesar 12,5 MB. Itu. Oke. Nah, preset-preset yang sudah tak kasih di itu tadi, sudah tak kasih di drive itu tadi, itu bisa kalian download ya. Terus nanti kalian di sini ada preset nih. Preset sini diklik kanan, terus import preset. Nah, import preset itu di sini. Seumpama filenya tadi di dokumen penting. Ini belum pindah. Apanya? Oh iya, Bu, share screen-nya belum ya? Maaf. Share. Tak ulangin ya. Preset itu tadi masuknya di sini. New import preset. Nah, nih. Kita ini tak save di dokumen penting. Nih, ada yang transition pack ya. Nih, di sini. Kita klik open. Dia keluar deh nanti nih, ada orange83.com. Nah, ini transition pack 3. Wah, banyak deh dia transisinya. Nah, sebelum kalian paham namanya transition pack ini, ada di Premiere itu namanya adjustment layer. Adjustment layer itu apa? Cara buka adjustment layer itu di sini, di new item, terus adjustment layer. Oke. Namanya layer ya, layer itu lapisan ya. Jadi adjustment layer ini lapisan yang digunakan untuk mengubah tatanan negara, mengubah video-videonya ini. Jadi adjustment layer ini bayangannya ya, kayak seumpama kalian punya buku, terus di depannya dikasih plastik mika. Plastik mika tahu kan ya? Ya plastik deh. Plastik mika itu fungsinya buat apa? Cuma buat melindungi aja kan kalau di buku. Secara visual nggak berubah apa-apa kan? Nah, di plastik mika itu kalian bisa kasih tulisan, bisa kasih warna coret-coret gitu. Bisa ditumpahin cat di situ, tapi bukunya kena nggak? Berubah warna nggak? Nggak kan? Yang berubah warna adjustment layernya kan, kertas mikanya itu tadi kan. Nah, adjustment layer itu fungsinya kayak mika itu tadi. Ini, dia tinggal taruh di slide ke sini. Terus kalian mau kasih color grading nih. Color grading ini di Lumetri Color namanya. Kalau nggak ada Windows di Lumetri Color. Nih, Lumetri Color. Terus kalian pilih yang kreatif. Itu sudah tak inputin juga ya di drive. Terus di look, browse. Terus looknya tadi tak simpen di dokumen penting. Nih. Oke. Nah, tuh dia jadi ada warnanya. Enaknya kalau pakai kreatif ini intensitasnya bisa dikurangin. Tuh. Dia warnanya jadi agak hijau-hijau gimana gitu, biru-biru gimana gitu kan. Itu caranya pakai adjustment layer. Oke. Mungkin kalau video-video transisi lainnya bisa di googling aja ya, di YouTube itu banyak kok. Mengingat waktu yang sudah habis juga, mungkin ini akan lebih seru ya kalau kita tanya jawab aja. Monggo panitia, tak kembalikan ke panitia. Oke, terima kasih Kak Torik atas materinya. Nah, seperti yang sudah disampaikan Kak Torik tadi, teman-teman yang mau tahu lebih lanjut tentang videografi, boleh banget raise hand atau bertanya melalui room chat ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa langsung aja bisa raise hand di Zoom meeting kita. Atau mau di kolom komentar, nggak apa-apa. Oke, sudah ada satu pertanyaan nih, Mas. Iya, gimana? Oh, maaf. Ini ternyata format diskusi. Maaf. Oh, iya. Oke, teman-teman, ada yang ingin bertanya mungkin terkait materi dari Mas Torik? Jadi teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut, boleh banget langsung tanya ke Mas Torik nih, mumpung ada di sini.
Oke, sudah ada satu pertanyaan yang masuk melalui kolom chat dari Violeta. Kak izin bertanya, kalau mau masukin musik atau audio, apakah ada kriteria filenya? Seperti harus MP3 dan lain-lain? Terima kasih. Mungkin Kak Torik bisa langsung dijawab. Oke, kalau kriterianya audio yang mau dimasukin ya, audio yang mau dimasukin itu bebas. Yang penting formatnya itu audio. Mau MP4 juga ternyata yang mau dimasukin audionya itu juga bisa. Tuh. Yang penting itu memuat suara gitu loh. Tapi biasanya kalau dari WhatsApp ya, voice note WhatsApp itu kalau di-download, itu lupa aku formatnya apa. AAC kalau nggak salah. Itu nggak bisa langsung dimasukin ke Premiere. Dia harus ini dulu. Harus di-convert dulu ke MP3. Ini tak coba share screen ya. Tak share semua screenku deh. Oke, ini menghalangi ya. Sekarang itu banyak ini di Google. Sekarang itu banyak aplikasi untuk editing yang bisa convert dari video maupun audio dari apapun ke bentuk apapun. Contohnya kalian tinggal cari aja video converter to MP3. Nih, dia pasti keluar nih kayak gini. Contohnya dari YouTube aja deh. Dia tinggal minta link YouTube, di-convert, dia langsung jadi MP3 gitu loh. Jadi kalian kalau mau cari converter itu nggak usah download gitu, nggak usah bingung mau download di mana. Bahkan dari PDF to Word aja ada loh ini. Ini buat nge-merge PDF sih. Gitu. Oke. Apakah menjawab? Oke, terima kasih Kak Tori atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Dari Indah, izin bertanya, untuk video apabila sudah dikasih efek stabilizer, apakah bisa diberi efek lain, misalnya efek zoom seperti itu? Bisa. Nice question, Indah. Jadi, ketika kita sudah ngasih efek zoom atau apa ya, scale ya kalau di sini, salah satu caranya untuk mengubah caranya untuk ngerubah dia biar bisa dikasih efek lain, itu namanya di nest. Diklik kanan, terus ini ada nest. Nest ini apa? Nest ini kayak seumpama video kalian sudah ada banyak nih, terus dikumpulin jadi satu di grup, terus dijadiin salah satu video baru gitu. Nah, Premiere akan mencatat itu sebagai satu video baru kalau sudah di nest. Jadi satu video baru ini nih warnanya jadi hijau. Video baru ini menjadi video yang benar-benar kayak bayi gitu, putih suci, dia masih bisa dikasih efek-efek lain kayak gitu. Oke, semoga menjawab ya Indah. Mungkin kamu sering kesulitan ya karena mau ngasih efek stabilize. Oke, terima kasih Kak Farid. Selanjutnya ada dari Ahmad Fikri. Izin bertanya, mungkin kalau tips dan trik dari mengambil video yang bagus itu bagaimana dan cara meningkatkan kualitas video yang buruk? Misalnya video dari HP agar terlihat lebih berkualitas, bagaimana ya Kak? Oke, kalau tips and trik mengambil video yang bagus, yang paling utama yang sering aku canangkan ke orang-orang adalah videomu itu minimal harus stabil. Kalau nggak bisa stabil, video itu kalau dari HP ya, HP itu sekarang videonya bagus-bagus kok. Mungkin kalau kamu mau follow Instagramku ya, aku biasanya bikin story ala-ala gitu. Itu ya video-video dari HP kok. Soalnya aku tipikalnya orangnya malesan ya. Kelihatan lah sekarang cuma gimana-gimana ini. Aku lebih suka ngambil video itu dari HP sebenarnya. Soalnya HP kan ringkes tuh. Tinggal bawa gitu. Yang penting kalian tuh stabil kalau emang megang HP nih. Ya dipegang HP-nya gini. Kalau maju ya maju ini. Tapi diem stabil, jangan gini. Gini. Jadinya nggak stabil videonya kayak gitu, kelihatan gitu loh videonya. Tuh.
kalau kualitasnya lebih baik itu gimana? Menurutku sekarang ini ya, untuk zaman-zaman sekarang itu dikasih color grading itu aja udah kelihatan bagus banget sih video. Nggak tahu kenapa ya. Mungkin selera mataku ya, selera visual gue itu yang berwarna digital kayak yang tak contohin ini. Itu. Jadi feel free aja ya kalau yang mau tanya. Ini tak anu sendiri boleh nggak ya MC? Tak jawabin sendiri. Iya, boleh Kak, boleh. Oke. Ada cara pengganti klik icon-icon di Adobe Premiere supaya lebih cepat langkahnya, misalnya Ctrl atau Alt. Ada. Apa ya? Ini tinggal lihat-lihat di sini sendiri sih, ini selection tool ini V. Kalau kalian perhatikan dari tadi aku juga sambil ngeklik di laptopku ini. Jadi kalau copy razor tool itu tadi pencet C, mana ya? Ini C. Nih dia langsung auto atau V. Atau dia juga bisa ngerubah. Coba kalian googling lagi ya, aku lupa deh naruhnya di mana. Jadi itu sebenarnya bisa kalian mau mencet M itu nanti keluarnya apa, mencet N itu keluarnya apa. Sebenarnya Nest ini, fitur Nest tadi, ini nggak ada nih, Nest. Ini nggak ada shortcutnya, tapi aku bisa ngedit sendiri. Aku pencet N, sudah auto Nest. Oke. Ini. Itu. Coba di googling lagi aja deh, how to make shortcut in Adobe Premiere Pro. Gitu. Harusnya sih keluar ya. Tuh, siapa Maren. Kak, izin bertanya, di Adobe Premiere ini dari Firda Rasid. Video yang setelah diekspor nggak akan pecah kan ya? Terus kalau sama Sony Vegas itu enakan mana secara fitur? Nice question juga. Aku dulu belajar video pertama kali pakai Sony Vegas. For your information. Menurutku, Sony Vegas itu color gradingnya cukup buruk. Terus kalau diekspor, dia pecah. Itu salah satunya. Yang bikin hasilnya dari Premiere Pro ini lebih bagus daripada yang dari Vegas gitu. Ini nggak berniat promosi atau gimana ya, buat video pembelajaran aja ya. Coba kalian cek di YouTube-nya tempat KKN-ku kemarin. YouTube-nya namanya Bia Elo. Itu ada video yang podcast itu diedit di Sony Vegas. Terus video-video paling baru di Adobe Premiere. Mungkin lebih jelas kelihatan bedanya gitu loh. Gitu. Terus ada lagi pertanyaan. Cara mengatasi jika tiba-tiba not responding atau PR tertutup sendiri ketika membuka fitur effects. Bagaimana ya? Emang kalau buka efek itu dia tiba-tiba baca dulu gitu loh. Soalnya laptop kalian kan punya kemampuan sendiri dalam membaca file. Jadi kalau emang dia besi itu gimana ya? Yang muter-muter bulat itu berarti dia lagi proses baca. Sudah nggak usah diklik, nggak usah diapa-apain, udah diemin aja laptop kalian sambil berdoa biar dia nggak not responding kayak gitu. Dan kalau di kulturnya DDD PPSMB sendiri ya, kalau ada orang ngerjain video itu pasti ditepuk-tepuk, plok. Setiap kali dia ditepuk, diajak ngomong itu harus pencet Ctrl S kayak gitu, biar dia nggak lupa buat nge-save. Gitu. Kalau emang tertutup sendiri ya udah diterima aja ya, diulangin lagi ngerjainnya dari awal, sabar aja kayak gitu. Izin bertanya Kak, aduh berisik motor lagi. Biasanya kalau kita take video mungkin lebih dari satu kamera dan biasanya setting satu kamera dan lainnya berbeda, terutama di pencahayaan. Caranya kita ngakalin biar kontras, brightness, dan lain-lain antara satu video dan lainnya biar halus dan gak jauh beda di Adobe Premiere gimana ya? Menurutku ya caranya itu antar video yang berbeda itu nanti atasnya dikasih adjustment layer kayak gini nih, dikasih adjustment layer kayak gini, baru nanti dia dirubah-rubah lagi di Lumetri Color ini. Lumetri Color ini nggak stagnan di kreatif ini aja kok. Dia bisa di basic correction juga. Nih basic correction dia bisa ngatur exposure-nya, bisa ngatur kontrasnya mau gimana, atau highlight-nya kayak gimana gitu. Dan sekali lagi ya, namanya Adobe itu semua aplikasinya tuh terintegrasi. Bahkan kalau kalian mau ngasih warnanya itu biasanya kalau ngedit warna itu anak-anak zaman sekarang di ini ya, Lightroom ya. Di Adobe Lightroom itu di-save, dimasukin ke Premiere, itu bisa banget. Gitu. Bahkan dari yang Adobe Lightroom HP sekalipun. Gitu.
Mungkin itu ya, siapa Wijaya yang bisa tak kasih tahu. Ini ada tanya lagi. Wah seru nih, banyak nih yang tanya. Mohon izin bertanya Kak, bagaimana cara menggunakan Adobe Dynamic Link tadi untuk misalnya mengintegrasikan antara video yang telah kita edit di Premiere Pro dengan video animasi yang kita buat di After Effects tanpa kita ekspor jadi video lebih dahulu. Terima kasih Kak. Oke, ini advance nih. Sudah bisa Premiere, sudah bisa After Effects ya berarti Aldiansyah ya. Kita buka di file, terus Adobe Dynamic Link, terus ini import After Effects Composition. Nah, dia keluar nih di Adobe After Effects Composition-nya. Kita coba pakai video animasi. Nih, kemarin ngerjain PKM nih. Kita klik aja nih. Ini kan dia AEP nih, After Effects Project. Dia ngimport di Adobe Dynamic Link. Dia baca dulu deh. Ditunggu dulu. Agak lama ya emangnya kalau After Effects ya. Oke Mas, mungkin sambil menunggu bisa menjawab pertanyaan yang lain Mas. Oke gitu. Boleh. Ini dari Pradipta Nareswari. Izin bertanya, misal ingin menggunakan preset yang telah di-share Mas Torik dan di-upload ke YouTube, akankah harus menyertakan kredit to? Kemudian izin bertanya berapa waktu terlama Mas Torik saat render video dan ada kejadian menarikkah? Terima kasih sebelumnya. Oke, kalau preset yang tak share itu semuanya gratis ya, itu free. Free to use, nggak perlu dikasih kredit-kredit atau gimana. Gitu. Sebenarnya ya, ini masalah copyright. Aku tuh juga nggak sepenuhnya paham copyright itu kayak gimana. Cuma yang aku tahu, seumpama lagu-lagu dari apa ya, lagu-lagu yang lagi hit sekarang gitu, yang mau dipakai dibuat video, itu sebenarnya nggak apa-apa dipakai-pakai aja. Yang penting video itu tidak bersifat komersialisasi atau tidak untuk dikomersilkan, nggak untuk jadi iklan, pokok yang ujung-ujungnya duit itu nggak apa-apa. Gitu. Kalau kejadian menarik saat render video, ya sering ya. Paling lama ngerender video itu semalaman. Itu full animasi, semuanya animasi. Jadi ngerender videonya itu dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Itu paling lama. Ah, ini sudah kebuka nih. Oh gitu ya, Pradipta. Terus ini yang menjawabnya Aldiansyah nih. Terus nanti di sini ada API. Oke. Terus nanti dia langsung keluar di... Oh, no respon dulu. Aduh. Tak lanjut dulu aja ya. Bagaimana untuk membuat tampilan video nanti ada bagian hitam atas bawah seperti movie itu? Apakah di setting awal dulu atau videonya tumpu objek? Bedanya. Mohon master. Oke. Itu namanya cinema bar kalau aku ini ya. Kalau aku nyebutin ke teman-temanku itu biasanya dikasih cinema bar gitu. Kalau aku sendiri sih biasanya tak tumpuk objek aja ya. Soalnya kalau di Premiere ini kan nggak ada aturannya tuh yang atas berapa piksel, yang bawah berapa piksel itu kan nggak bisa diatur. Aku biasanya bikin dulu di Illustrator. Bikin dulu di Illustrator, terus nanti kemudian tinggal ditumpuk aja nanti di videonya. Kayak gitu. Maulana. Wah ini no respon beneran nih. Bentar. Nah, bisa. Nih, dia langsung keluar nih di sini biasanya. Adobe Dynamic Link-nya itu tadi. Terus dia tinggal ditarik deh ke sini. Nah, ini dia butuh pre-render nih biasanya kayak gini kan. Sudah. Ini sebenarnya gambar kalau animasinya api gitu loh. Nah, ini ada animasinya kan. Langsung deh dia lemot. Gitu. Gitu ya, siapa tadi yang tanya? Aldiansyah. Ya, Aldiansyah gitu. Terus tanya lagi. Yang Maulana tadi juga udah tak jawab. Yang Ismi.
Sebenarnya seberapa pengaruh graphic card pada laptop dalam editing video, dan kalau berpengaruh kira-kira grafik yang disarankan untuk editing apa saja, Kak? Terima kasih. Waduh, kalau saya menyarankan ya, ada namanya GeForce RTX, itu yang paling baru, tapi harganya cukup menguras ginjal. Jadi caranya itu pengaruhnya adalah ini kayak gini, seumpama oh ini udah lancar ya. Nah, ini kan mau ngeplay lagi jadi kayak lemot, terus jadi dia patah-patah kayak gitu. Kalau grafik cardmu bagus, itu langsung nggak patah-patah kayak gini. Itu pengaruhnya di situ, pengaruhnya di rendernya. Nanti kalau render juga lebih cepat, soalnya kan ada pakai kuda-kuda yang tak anu tadi itu, yang tak jelasin tadi. Mas cara gitu ya, Safa Ismi. Terus dari Kinasi, cara nentuin color grading buat pemula dong, Mas. Sejujurnya ya, aku color grading itu juga sampai sekarang masih pakai preset, atau kalau emang aku agak niat dikit, aku buka di Lightroom dulu, baru nanti diimport ke Premiere kayak gitu. Kalau caranya kayak gimana, mungkin ya di lain topik aja ya, di lain kesempatan aja nanti tanya. Ini sudah waktunya juga cukup lama ini, molor agak lama ya, hadiah. Gitu. Mungkin feel free aja kalau mau kontak di Instagramku, bebas. Mau ngobrol-ngobrol, tanya-tanya juga nggak apa-apa. Biasanya kalian sekarang belum ada pertanyaan. Nanti kalau emang sudah kalian lagi ngerjain, baru keluar tuh pertanyaan-pertanyaan. Aduh, ini caranya gimana ya? Caranya gimana? Nah, kayak gitu. Jadi, ya kalau mau kontak aku di Instagram juga bebas-bebas aja. Gitu. Oke. Sudah terjawab semua ya? Oke, terima kasih Kak Torik atas jawaban dari pertanyaan yang tadi, dan terima kasih juga materinya. Nah, buat teman-teman, boleh banget nih habisnya langsung dipraktekin ya. Oke, setelah ini ada apa nih Kak Adi? Oke, jadi setelah ini adalah sesi pemberian sertifikat kepada pembicara kita secara simbolis. Untuk yang bertugas bisa minta tolong di-share-kan